Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya nih ya, yang sering menanyakan kalau sore hari itu banyak sensasi yang muncul ya. Usahakan ya dialihkan fokusnya ya teman-teman ya. Jadi dialihkan fokusnya ke sesuatu yang mungkin teman-teman senangi ya. Kalau saya itu kan lebih kepada kayak gini-gini ya, kalau habis kerja gitu ya. Daripada suntuk ya ganti pakan ini apa namanya burung, bersihin kandang burung gitu ya. Ya usahakan itu jangan berdiam diri terus sudah gitu merasa rasa sensasi gitu ya. Dulu itu saya kalau sore itu ya seperti trauma gitu ya dulu ya. Itu seperti trauma soalnya muncul sensasinya memang seringnya itu di sore hari. Kenapa bisa begitu ya teman-teman ya? Karena setelah seharian kita itu beraktivitas ya, beraktivitas walaupun mungkin nggak berat ya, tapi kan tetap aja itu mengeluarkan energi ya teman-teman ya. Itu mengeluarkan energi, belum lagi dipakai lagi untuk kita itu selalu berpikir tentang sensasi-sensasi yang muncul yang menyebabkan cemas, otomatis energinya tambah terkuras lagi, dan di sore hari itu ngedrop. Nah, kalau udah ngedrop itu sensasi banyak bermunculan. Nah, kalau sudah bermunculan itu teman-teman itu bawa berbaring atau bawa apa rebahan gitu ya, itu malah akan semakin nggak karuan karena teman-teman pasti fokusnya ke apa yang muncul gitu ya teman-teman ya. Jadi usahakan di sore hari teman-teman itu ya lakukan aktivitas ringan ya, aktivitas ringan-ringan saja. Kalau teman-teman itu di rumah itu mungkin hobinya jalan-jalan sore gitu ya, ya yang penting keluar rumah, terus aktivitas di luar rumah dengan apa namanya melihat mungkin pemandangan-pemandangan di depan rumah, anak-anak kecil lagi pada main dan lain-lain ya teman-teman. Banyak banyak caranya untuk kita bisa mengalihkan fokusnya ya teman-teman ya, daripada kita selalu terfokus kepada sensasi yang muncul, alihkan saja ya. Nggak harus olahraga yang berkeringat gitu, itu nggak harus seperti itu ya teman-teman. Yang penting kita itu fokusnya itu teralihkan ya. Dengan cara seperti apa? Ya salah satunya dengan cara seperti ini. Mungkin teman-teman punya apa namanya hewan piaraan apa ya yang nggak harus burung gitu ya. Kalau dulu saya itu kan di kampung itu kan saya juga miara itu ikan ya teman-teman. Jadi kalau sore itu saya sering ngasih pakan ikan. Jadi di saat-saat jam-jam rawan muncul sensasi itu, saya kalau di rumah itu bawa pakan ikan, saya bawa ke kolam, udah gitu saya kasih makan ikannya gitu ya, walaupun masih apa namanya yang pusing kayak gitu ya, sering pusing, sering buat jalan itu kayak apa namanya sempoyongan kayak gitu, tapi saya tetap lakukan ya teman-teman, karena saya merasa ketika saya harus berdiam diri di rumah merasa rasa sensasi itu malah seperti tambah nggak karu-karuan ya teman-teman. Dan biasanya itu sensasi itu setelah maghrib terus isya gitu, itu sensasi itu sudah mulai mereda lagi, sudah mulai turun lagi, karena mungkin kan kita sore udah makan lagi, terus energi itu sudah ngumpul lagi gitu ya. Kalau seharian setelah kita itu beraktivitas, kita memikirkan cemas, memikirkan apa namanya kekhawatiran, kepanikan gitu kan, energinya itu cepat ini apa cepat terkuras gitu. Yaitu yang bisa menyebabkan sensasi muncul di sore hari. Selain itu juga kan perubahan dari apa namanya dari siang ke sore itu kan memang biasanya memang perubahan cuaca itu juga apa namanya ekstrim juga gitu ya. Apalagi kadang kalau di siang itu panas sekali terus sorenya hujan ya, itu biasanya juga akan apa timbul sensasi ya teman-teman ya. Jadi caranya ya seperti ini, alihkan fokus teman-teman kepada sesuatu yang menyenangkan. Walaupun pertangannya itu dicoba itu nggak bisa fokus gitu ya, nggak bisa fokus gitu ya, kayak tetap kayak bete, kayak tetap nggak bisa apa namanya, nggak bisa menikmati hobinya. Tapi kalau itu dilakukan terus menerus ya, terjadwal gitu ya, jadi kalau udah jam segini, oh ya ini udah jatahnya ngasih makan burung kayak gitu. Jadi ada sesuatu yang bisa kita kerjakan
dan tidak bingung. Kalau sudah bingung pasti teman-teman kan akan pegang HP, googling ya mungkin ya, atau buka grup-grup lagi yang isinya sensasi-sensasi yang muncul. Nah, itu akan menambah panik lagi, menambah cemas lagi. Nah, kadang seperti itu pengalaman saya dulu itu seperti itu. Makanya ya saya juga mendapatkan saran juga ya, kenapa saya bisa melakukan ini gitu ya, banyak saran gitu. Jadi lakukan atau kembangkan atau munculkan lagi hobi kamu supaya tidak setiap hari itu mikirnya sensasi-sensasi terus gitu ya teman-teman ya. Nah, ini burung saya ini prediksinya itu satu pasang ya, tapi menurut saya ini jantan semua, dan mungkin besok-besok mau coba saya carikan betinanya ya, karena kasihan juga kalau miara burung nggak ada pasangannya ya, pasti akan bete gitu. Nah, ini sebenarnya perlu dilatih ya teman-teman, tapi waktu saya itu kan biasanya cuma untuk yang kayak gini itu untuk pagi sama sore, kalau siangnya itu kan kerja, terus kadang juga harus lembur gitu ya teman-teman ya. Nah, ini menurut saya itu sesuatu yang asik juga gitu ya, jadinya bisa bikin kita itu refresh setelah seharian bekerja sepaneng gitu ya, banyak urusan, banyak masalah yang harus diselesaikan gitu ya. Kalau sudah lihat begini itu rasanya itu senang aja gitu. Apalagi ini kalau nanti lama-lama sudah bisa diajak nyanyi-nyanyi gitu ya, dilatih nyanyi-nyanyi gitu ya, itu ya mungkin akan menambah senang lagi gitu ya. Nah, ini untuk teman-teman nih ya, penting sekali ya. Pokoknya untuk di sore hari, teman-teman itu usahakan jangan berdiam diri ya, jangan berdiam diri, jangan jangan terlalu banyak rebahan gitu ya. Pokoknya lakukan aktivitas ringan-ringan saja nggak apa-apa ya, setiap hari ya secara terjadwal. Jadi contoh misalkan teman-teman itu sering merasakan sensasi itu di jam 5 sampai dengan jam 6 ya, itu lakukan aktivitas ringan aja di jam 5 sampai dengan jam 6 ya, sampai dengan maghrib itu kekosongan waktu itu lakukan aktivitas ya, jangan terlalu banyak ini pegang HP yang mungkin nanti malah googling gitu ya, dan bisa bikin cemas, bisa bikin panik gitu ya. Atau mungkin teman-teman yang sering mulai kerasanya itu mulai dari jam 3 sore sampai dengan jam 5 sore, terus maghrib itu udah reda, kan ada yang seperti itu. Jadi kebanyakan sore hari, tapi jamnya itu biasanya itu ya dari habis asar itu sampai dengan maghrib itu ya, sampai dengan maghrib menjelang isya itu sudah mulai mereda. Kalau dulu saya itu seperti itu. Nah, kalau teman-teman mungkin kan bisa saja berbeda, sorenya itu jam berapa sampai jam berapa. Intinya kekosongan waktu itu yang bisa bikin kita itu berpikiran macam-macam, berpikiran yang enggak, itu isi dengan aktivitas. Insya Allah itu cukup membantu ya teman-teman, karena saya juga sudah melakukannya. Memang ini awalnya itu agak gimana ya, agak sulit juga untuk membiasakan kita itu untuk tidak cemas dan tidak panik ketika ada sensasi. Tapi ketika sensasi muncul ya, kepanikan kita muncul, yang harus kita lakukan itu apa ya, kita itu tetap harus tenang ya teman-teman, harus tenang walaupun itu susah. Orang lagi panik kok suruh tenang, pikiran lagi cemas kok suruh tenang. Tenang yang saya maksud ini adalah ketika muncul sensasi itu ya, kita harus rileksnya itu adalah rileks, kita coba santai gitu ya, dengan kita itu mengalihkan fokusnya kita kita bisa cari sesuatu yang bisa mengalihkan fokus kita, sesuatu apapun itu yang menurut teman-teman itu bikin seneng gitu. Menurut saya itu cukup membantu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman nggak usah teman-teman nggak usah khawatir, waduh ini nanti saya ini kapan sembuhnya, nanti saya kapan membaiknya, apa bisa sembuh atau enggak gitu ya teman-teman ya. Teman-teman nggak usah khawatir itu, insya Allah nanti teman-teman juga membaik, teman-teman juga nanti akan sembuh insya Allah ya, amin ya robbal alamin ya. Karena memang gangguan ini itu ya, itu memang sembuhnya itu berproses ya, dan ketika sudah sembuh, merasa sudah sembuh, saya pun sudah merasa sembuh, sudah enakan juga, tetap saya juga masih menjaga ya teman-teman, bukan karena saya sudah merasa sembuh terus saya itu semau-mau saya ya, dari
pola hidupnya, terus pola pikirnya gitu ya, terus dari pola makannya, saya tetap masih jaga sampai sekarang ya teman-teman ya. Dan teman-teman juga masih banyak yang khawatir ya dan cemas dengan kondisi badan yang mungkin teman-teman berat badannya itu turun gitu. Saya itu turun teman-teman ya, saya itu turun drastis ya. Saya dulu pas pada saat belum turun berat badannya, saya juga merasakan sensasi yang banyak sekali teman-teman ya, banyak sekali ya. Walaupun badan saya itu belum turun ya, berat badannya belum turun, masih tetap ya berisi lah dulu gitu ya. Tapi saya merasakan sensasi itu setiap hari itu merasakan sensasi, apalagi pusing keliengan gitu ya teman-teman ya. Dan saya menjalankan 3P itu juga sama gitu ya, menjalankan 3P kok malah jadi semakin kurus. Tapi yang saya rasakan ya, walaupun saya kurus tapi alhamdulillah kok sensasinya itu mulai berkurang dan menurut saya itu ada harapan membaik gitu ya. Memang ini kondisinya mungkin bisa saja tidak sama ya dengan teman-teman ya, tapi yang pengalaman yang saya bagi di sini adalah pengalaman yang pernah saya alami ya teman-teman. Walaupun sekarang berat badan belum sampai ke yang beratnya waktu saya itu normal sebelum terkena gangguan asam lambung ini ya teman-teman ya. Ya santai saja teman-teman ya, santai saja gitu. Yang penting kan kita itu malah justru sudah tidak merasakan sensasi-sensasi yang dulu itu mencemaskan, membingungkan, tapi dengan tetap masih menjaga 3P-nya gitu ya. Jadi untuk teman-teman tetap semangat ya. Insya Allah nanti teman-teman juga akan sembuh ya. Insya Allah nanti teman-teman juga akan sembuh. Saya yakin itu teman-teman itu akan sembuh ya. Pokoknya semangat. Yang jelas gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis ini kan pemulihannya itu memang bertahap dan banyak prosesnya. Nah, kita harus sabar-sabar, kita harus benar-benar bisa sabar ya, sabar yang mungkin tingkatannya udah bukan sabar biasa ya. Pokoknya harus sabar banget menjalani ini ya. Ikhlas ya, kita sabar menjalaninya, pokoknya hadapi jalannya, kita terima dengan kondisi kita sekarang saat ini ya, dan kita berusaha untuk fokus kepada pemulihan. Insya Allah nanti juga akan semakin membaik ya teman-teman ya. Ini sudah sore, udah mau maghrib ya teman-teman ya. Ini tadi habis saya cuci, ini nggak saya rekod ya teman-teman, dan ini saya kasih makan dengan model seperti ini. Banyaknya nggak dimakan teman-teman ya, ada kuacinya nggak dimakan, ininya nggak dimakan, yang dimakan kena risetnya. Tapi ya nggak apa-apa, yang penting dia sukanya itu ya, nggak apa ya. Ya udah ya, kita temenin teman-teman. Sudah dulu saya mau masukin kamu ya, mau saya kerodong biar hangat gitu ya. Oke, besok lagi disambung lagi ya teman-teman ya. Insya Allah nanti teman-teman juga akan membaik dan sembuh ya, amin ya robbal alamin. Tetap semangat ya. Gangguan asam lambung, GERD, dan anxiety ini butuh kita untuk tetap semangat dalam menghadapinya. Oke, salam sehat jasmani dan rohani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, ayo, ya, ayo kita masuk.